kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah. Yeah. Oh, that's Shalom. Selamat pagi, Lydia. S- uh, okay. Selamat malam, Evangelist Ferry. And selamat pagi, Wendy. Selamat pagi, Kezia. Shalom, selamat pagi Mr. Ronald. Selamat Amen. pagi Bapak Evangelist Ferry, Bu Lydia, Kak Esya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Wendy dan selamat pagi juga Ibu Lydia dan Ibu Kesia. Gitu juga selamat pagi Mr. Ronald. Shalom, selamat pagi Pak Evangelis Ferry, selamat pagi Mr. Ronald, selamat Amen. pagi, Terima kasih. selamat pagi Kesia. Selamat pagi. Maaf kalau saya tidak dengar yang baik karena saya ada halangan sedikit dengan saya punya alat kuping. Maaf saja. Waktu sudah menunjukkan jam 4, baik, kita akan memulai ibadah pagi kita. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari yang indah ini akan memuji menyembah Tuhan di hari Senin tanggal 21. Mari kita siapkan kehidupan kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, untuk kita menaikkan doa-doa kita, untuk kita menaikkan deklarasi kita, untuk kita siapkan kehidupan kita menerima perjamuan kudus, menerima pengurapan dari Tuhan, dan terutama menerima juga firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, doa pembukaan, saya minta Ibu Windy bawa kita dalam doa. Baik, terima kasih Bu Lydia. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Kiranya Kau masih percayakan kami untuk kami berdoa untuk Indonesia, Belanda, Amerika, dan wilayah di mana kami tinggal, bahkan keluarga besar kami dan jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapak. Bapa, ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan, dosa, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami. Tahirkan setiap kami, sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu, Bapa. Dan tak lupa kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi lepas pribadi kami, sehingga dan malaikat dari surga, sehingga malaikat Tuhan membantu menolong kami dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Dan biarlah malaikat Tuhan pegang kendali alat-alat yang kami pakai, baik handphone, laptop, wifi sekalipun, dan jaringan-jaringan yang ada terkendali. Dan saat di Zoom Tuhan doa anugerah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir, tidak ada gangguan apapun. Kau urapi semua hamba-hambamu yang hadir, bahkan yang melayani. Biarlah semua yang ilahi turun atas kami semua. Dan biarlah kami berkenan melayani-Mu, melayani pekerjaan-Mu Bapa. Setiap yang bertugas pada hari ini, baik host, worship, deklarasi, bahkan yang melayani firman, perjamuan, berdoa syukur, berdoa syafaat, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi dan semuanya yang ilahi yang turun atas mereka semua.
Dan biarlah setiap kami boleh melayani-Mu Tuhan, boleh melayani pekerjaan-Mu. Dan setiap apa yang kami lakukan bukan satu rutinitas, tetapi satu anugerah, bahkan satu kewajiban kami untuk bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah setiap kami mengutamakan Engkau dari segalanya. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami boleh datang kepadamu, bersyukur kepadamu dan berterima kasih untuk semua yang kau lakukan bagi setiap kami, bahkan di Zoom Persekutuan Doa Kulmin Anugerah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu Tuhan untuk datang ke setiap jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang ada di Zoom Persekutuan Doa Kulmin, bahkan yang hadir, yang belum hadir, kiranya bangunkan mereka, dan untuk mereka bergabung, untuk unity, berdoa bagi bangsa Indonesia, Amerika Belanda, dan bangsa-bangsa. Bahkan di wilayah di mana Engkau tempatkan kami, biarlah kami boleh berdoa bagi keluarga besar kami juga boleh berdoa, dan jiwa-jiwa yang ada kami juga boleh berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mbak buka Zoom Persekutuan Doa Kulmin Anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Windy, Tuhan Yesus memberkati Bu Windy dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan dalam segala hal. Terima kasih. Amin. Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan membaca ayat Alkitab kita di pagi ini. Pembacaan kitab di pagi ini terdapat di dalam kitab Kejadian 41, Kejadian 41 ayat 45 sampai dengan ayat 54. Mari kita membaca bersama-sama ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Panea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari tempat Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungi. Karena memang tidak terhitung. Ayat 50. Sebelum datang kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ayat 54 terakhir, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan, saya akan membacakan susunan ibadah kita di pagi ini. Susunan ibadah di pagi ini, Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Host dan worship saya yang akan membawa. Kemudian akan ada deklarasi sapu bersih yang dibawa oleh Ibu Evangelis Kesia. Dan dilanjutkan dengan deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan yang dibawa oleh Ibu Elizabeth. Dan dilanjutkan juga dengan deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang dibawa oleh Mr. Ronald.
Dan sesudah kita berdeklarasi, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan. Dan sesudah pujian penyembahan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Dan sesudah firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan asa yang kudus dan pengurapan yang dibawa oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanela. Dan sesudah perjamuan dan pengurapan, kita akan masuk ke dalam worship kembali. Dan sesudah itu, kita akan masuk ke dalam doa-doa. Doa syukur sebentar akan dibawa oleh Nona Pinkan dan dilanjutkan dengan doa syafaat yang dibawa oleh Ibu Megarita, Ibu Dokter Megarita, dan diakhiri dengan doa penutup dan doa berkat dibawa oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Demikian susunan ibadah kita di pagi ini. Kita akan masuk ke dalam deklarasi sapu bersih yang dibawa oleh Ibu Evangelis Kesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Lydia. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita bersahati bersama-sama menaikkan deklarasi sabu bersih mengaktifkan malaikat mengambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih sikat habis semua yang mengganggu, mencuri, membunuh, membinasakan keluarga besar kami, semua orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami, semua orang yang memberkati, mengcover kami, menuntun kepada kami kepada jalan kebenaran, dan seluruh penduduk seluruh kota bangsa Indonesia, Belanda, dan Amerika. Kami sapu bersih sikat habis semua yang bukan dari Tuhan. Dengan puting beliung yang dari Tuhan kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari Yesus Kristus. Mari kita aminkan 7 kali. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Tuhan Terima berkati kasih. Bu Lydia. Terima kasih Bu Kesia. Tuhan Yesus memberkati Bu Kesia dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala. Amin. Amin. Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan ke dalam deklarasi. Saya akan membacakan deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan. Deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami persekutuan doa Oikumene anugerah hidup dalam tudung kasih karunia dan anugerah Tuhan. Semua kutuk dipatahkan. Tubuh, jiwa, dan roh kami dijamin sempurna oleh Tuhan. Sepanjang hidup kami terus dilimpahi kasih karunia, kebaikan, dan perkenanan yang dari Tuhan. Semua belenggu kutuk yang pernah masuk ke dalam hidup kami lewat ucapan kami, maupun melalui ucapan dari generasi di atas kami, maupun melalui media yang dimasukkan kepada kami lewat minuman, air dari ilah-ilah asing, air dari dukun, lewat jimat-jimat, mantra-mantra. Hari ini kami persekutuan doa Oikumene anugerah deklarasikan semua pengaruhnya hancur dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami persekutuan doa Oikumene anugerah hidup di dalam kelimpahan seperti Ishak. Semua berkat orang percaya Abraham, Ishak, dan Yakub masuk dalam hidup kami. Semua yang pernah dicuri dari hidup kami dikembalikan 7 kali lipat. Tubuh, jiwa, dan roh kami sehat dan menjadi kuat. Dan kian kuat dari hari ke hari karena makanan kami adalah firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam segala kebenaran, sehingga kami tidak akan tumbang dan jatuh maupun tersandung dari berbagai serangan iblis. Karena ada malaikat Tuhan di sekeliling kami yang menjagai kami dan kuat kuasanya yang menegakkan kami. Tetapi berdiri teguh menyelesaikan seluruh destiny sampai garis akhir dengan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lydia. Terima kasih Ibu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Terima kasih. Amin. Ibu Bapak,
Kekasih-kekasih Tuhan, kita lanjutkan ke deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang dibawa oleh Mr. Ronald. Dipersilakan Mr. Ronald. Thank you, Lydia. Um, This declaration is based on the World English Bible, the Psalm 91 Protection Declaration. In the name of the Lord Jesus Christ, we believe Psalm 91 came to pass. We who dwell in the secret place of the Most High and rest in the shadow of the Mighty, we say to Yahweh, our refuge and our fortress, our God in whom we trust. Surely it is God who delivers us from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. God covers us with his feathers, and under his wings we take refuge. God's truth is a shield and a rampart. We shall not be afraid by the terror by night, nor the arrows that fly by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Even if 1,000 fall at our side and 10,000 at our right hand, it shall not come near us. We only look with our eyes and see the recompense of the wicked. For Yahweh is our refuge. We have made the Most High our dwelling place. No evil should happen to us, nor shall any plague come near our dwelling. For he gave God's angels charge of us to guard us in all our ways, that will bear us up in his hands, so that we won't dash our feet against a stone. We are tread on lions and cobras. We are trample young lions and serpents underfoot. Our hearts are loved by God, so God will deliver us. God will set us on high because we know God's name. When we call on God, God answers. God is with us in our troubles. God delivers us and honors us. With long life, God will satisfy us and show us God's salvation. Amen, amen, amen. Thank you, Lydia. Thank you, Mr. Ronald. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal. Tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan, Mr. Ronald. You're welcome. Baik, Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan lanjutkan ke dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita membawa puji-pujian dan penyembahan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak kita sembah dan yang layak kita tinggikan, kita agak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau di pagi hari yang indah ini kami ada, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dapat beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sudah jaga lindungi kami dari malam yang gelap hingga kami dibangunkan di pagi hari yang indah ini. Kami memperoleh nafas hidup, umur panjang satu hari lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan buat hidup kami adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah-Mu Bapa. Biarlah Bapa senang melihat anak-anak-Mu Tuhan menaikkan puji-pujian Bapa. Dan biarlah ini menjadi ukupan yang berbau harum untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Amin Tuhan. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami menjadi ukupan yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus.
Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Bapa. Mari Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu berbicara buat hidup kami. Berikan kami anak-anak-Mu hikmat-Mu, Tuhan Yesus. Supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan untuk kehidupan kami lewat firman-Mu, Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pakai hamba-Mu, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu, Bapa. Biarlah setiap firman-Mu, Bapa, yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu menjadi kekuatan, menjadi satu-satunya pegangan di dalam hidup kami, Bapa. Menjadi terang bagi jalan kami, Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kekuatan bagi kehidupan kami, Bapa. Pegangan dalam kehidupan kami, firman-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu, Bapa. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dipersilakan untuk hambanya, Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Terima kasih lagi Ibu Lydia yang juga sudah buka sebelum kami dengarkan firman Tuhan, sudah buka dengan doa. Dan pagi hari ini juga saudara-saudara, selamat pagi. Dan bacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 24 yang bersabda begini. Nasihat-nasihat terakhir. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing yang terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dan salam terakhir, semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Teks tema khotbah, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dan judulnya untuk pagi hari ini, mereka yang bersyukur menentukan masa depan. Mereka yang bersyukur tidak punya alasan. Dan kalau saya boleh menafsirkan ayat 17 yang bilang begini, tetaplah berdoa. Berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa. Senantiasa berseru mendambakan kasih karunia berkat-Nya. Tetaplah, tidak berarti terus-menerus.
mengucapkan doa yang formal. Sebab sebaliknya yang dimaksudkan ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan sepanjang hari. Ini ada tafsiran dari ayat 17. Dan pentingnya saudara-saudara berkumpul untuk beribadah. Seperti yang mana kita pada subuh pagi hari ini dapat melakukan tiap-tiap hari. Benar, ucapkan syukur hari ini menentukan masa depan Anda dan saudara-saudara. Tanpa iman, mustahil untuk menyembah dan bersyukur Tuhan Bapa di surga. Jangan berhenti bersyukur atas apa yang saudara-saudara miliki, tetapi bersyukurlah atas apa yang tidak Anda dan saudara-saudara miliki. Ucapan syukur sama sekali bukan sebuah acara atau upacara. Ibadah adalah melayani Dia yang disembah saudara-saudara. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi Anda, saudara-saudara dan saya, di dalam Yesus Kristus, yang diucapkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukur tidak bergantung pada keadaan atau situasi, karena ucapan syukur tidak berfokus pada diri kita sendiri. Ucapan syukur adalah kehendak Allah. Jadi, ucapan syukur berfokus pada Allah, saudara-saudara. Baik atau buruk, bahagia atau sedih, gembira atau kecewa. Yesus Kristus baik dan jauh melampaui situasi atau keadaan kita. Setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, kita memposisikan diri kita untuk berada di hadiratnya. Bapa di surga menunjukkan kepadamu dan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan adalah sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan Bapa di surga ada sukacita abadi yang dikatakan Mazmur pasal 16 ayat 11, saudara-saudara. Ucapan syukur adalah awal ibadah kita. Bagaimana subuh pagi hari ini kita jalankan, saudara-saudara? Ucapkan syukur adalah fondasi ibadah kita. Ucapan syukur adalah fondasi pertemuan kita. Juga subuh pagi hari ini, ingatlah, siapapun yang mengucap syukur, menyenangkan Tuhan, dan siapapun yang menyenangkan Tuhan akan memiliki masa depan. Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5 katakan begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dari generasi ke generasi, saudara-saudara. Ibadah subuh pagi hari ini bukan saja deklarasi, mendoa, atau firman Tuhan, atau pengurapan dan perjamuan, tetapi juga puji-pujian yang tadinya kita boleh dengar. Orang yang bersyukur didefinisikan oleh apa yang mereka terima. Orang yang bersyukur tidak dinilai dari apa yang mereka terima. Rasa syukur dinilai dari apa yang dapat Anda dan saudara berikan dalam hidup kamu. Kalian dapat melayani orang yang bersyukur. Kamu dapat berbagi ketika kamu bersyukur dan memberi, karena rasa syukur dinilai dari apa yang kamu terima, bukan dari apa yang kamu berikan dan siapa dirimu. Yesus mengajarkan prinsip bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Tapi sekarang kita pergi ke gereja. Apa yang saudara dan saya dapatkan di gereja? Apa pujinya? Saya tersentuh oleh suaranya. Pemimpin pujiannya baik. Sama seperti menghadiri gereja dan pertemuan-pertemuan seperti ini, di mana Anda, saudara, dan saya mempersembahkan hidup kita
dihakimi oleh surga di tempat ini, bukan? Apa yang Anda terima? Banyak orang percaya datang ke gereja untuk dihakimi. Ibadah mereka baik, bukan karena apa yang mereka lakukan. Pernyataan banyak orang percaya datang ke gereja untuk dihakimi. Ibadah mereka baik, bukan karena apa yang mereka lakukan. Menyoroti hubungan yang kompleks antara iman, penghakiman, dan tindakan dalam sesuatu komunitas keagamaan. Pernyataan ini menyerikan bahwa beberapa orang menghadiri gereja bukan karena nilai hubungan mereka, dari ibadah mereka atau pertumbuhan pribadi, melainkan untuk dihakimi oleh orang lain. Hal ini menyiratkan fokus pada validasi eksternal alih-alih transformasi internal. Sebuah ketegangan umum dalam kehidup beragama. Komunitas keagamaan seringkali bergumul dengan konsep penghakiman, baik dari komunitas itu sendiri maupun dari perspektif ilahi. Rasa takut akan penghakiman dapat menjadi motivator yang kuat, tetapi juga dapat mengarah pada fokus pada penampilan dan kinerja lahiran alih-alih iman yang sejati. Ibadah sebagai sebuah prestasi. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ibadah tepat dipandang sebagai prestasi untuk kepentingan orang lain atau untuk terlihat saleh. Hal ini berbeda dengan gagasan bahwa ibadah adalah ungkapan iman dan pengabdian yang tulus. Ya, ketika orang memprioritaskan penghakiman, mereka mungkin mencari validasi eksternal untuk iman mereka alih-alih mengalami pertumbuhan rohani yang sejati, saudara-saudara. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang dangkal dan tentang praktek keagamaan. Aspek kunci dari banyak agama adalah gagasan transformasi batin, di mana iman menuntun pada perubahan karakter dan perilaku seseorang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi batin ini mungkin kurang pada beberapa orang beriman yang berfokus pada tindakan lahiran, seperti menghadiri gereja tanpa mengalami perubahan yang sesuai dalam kehidupan batin mereka. Hakikat ibadah sejati menurut banyak perspektif agama mencakup lebih dari sekadar menghadiri ibadah dan membaca firman dan doa. Ibadah sejati mengucap hubungan sejati dengan Tuhan dan keinginan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Hubungan ini idealnya mengarah pada transformasi dalam kehidupan orang beriman. Pada dasarnya, saudara-saudara, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang hakikat, sejati iman, dan ibadah. Pernyataan tersebut menantang gagasan bahwa sekadar menghadiri gereja atau melakukan ritual keagamaan sudah cukup untuk dianggap sebagai orang beriman. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya transformasi batin dan ekspresi iman yang sejati dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Pentingnya berumpul untuk beribadah, supaya seperti kita pagi hari ini bikin dan lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Apakah ibadah bersama tatap muka bersifat opsional bagi orang Kristen? Pertanyaan ini sangat relevan, terutama di era kita yang dipenuhi ibadah daring tanpa henti dan pandangan dangkal tentang ibadah umum. Jawaban Alkitab sangat jelas. Tidak, ibadah bersama bukanlah pilihan. Bahkan ibadah bersama merupakan tuntunan ilahi bagi setiap pengikut Kristus. Kecuali jika dihalangi
oleh halangan yang sah seperti penyakit atau pekerjaan. Orang percaya diperintahkan untuk berkumpul bersama dalam ibadah. Itu dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Yaitu sebuah komunitas lokal orang percaya di bawah pemeliharaan dan disiplin pastoral yang penuh kasih daripada pendeta, pelayan, dan penetua. Para pemimpin gereja ini mengawasi jiwa-jiwa kawanan domba Kristus dan dengan setia melaksanakan pemberitaan firman, pelaksanaan sakramen, dan doa bersama yang dikatakan dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibadah bersama dalam gereja yang Alkitab merupakan karakteristik dan sarana penting yang tak terbantahkan bagi kesalehan, pemuridan, dan kesaksian Kristen. Gereja tentu saja lebih dari sekedar pertemuan suci umat beriman pada hari Tuhan, tetapi tidak pernah kurang dari itu. Jumlah kehadiran di gereja umumnya meningkat selama bulan Desember. Kidung Advent, dekorasi perayaan, khotbah Natal, dan tradisi keluarga memberikan intensif tambahan untuk berkumpul bersama umat Allah, Tuhan beribadah. Tetapi bagaimana dengan sisa tahun, saudara-saudara? Bagaimana dengan 48 hari minggu lainnya? Bagaimana? Ibadah-ibadah lainnya kurang dapat diperingatkan karena disibukkan duniawi atau malasnya. Mengapa ibadah bersama pribadi begitu penting bagi umat Kristen? Coba saudara-saudara duduk pikir dan jawab. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini, mungkin ada banyaknya kita mempertimbangkan beberapa alasan umum mengapa banyak orang percaya saat ini tidak berkumpul untuk beribadah. Kita akan membahas dua alasan: spiritualitas pribadi dan pengalaman gereja yang negatif. Itu ada di dalam lingkungannya manusia. Alasan pertama mengapa orang percaya yang mengaku meninggalkan ibadah bersama adalah tren spiritualitas pribadi yang semakin meningkat. Alih-alih mengidentifikasi diri dengan Kristus melalui keanggotaan gereja yang berdedikasi yang ibadah bersama pada hari Tuhan. Banyak orang telah terputus dari pelayanan dan misi gereja yang kasat mata. Sebaliknya mereka lebih suka membangun spiritualitas yang sangat personal melalui situs web, buku, podcast, dan persekutuan informal. Banyak orang karena alasan kenyamanan dan otonomi lebih memilih ibadah daring daripada ibadah tatap muka. Mereka menjalani kekristenan dengan cara mereka sendiri tanpa disiplin atau mendampingan pastoral. Masalah yang mencolok dengan pendekatan ini adalah tidak ditemukannya iman yang diprivatisasi seperti ini di dalam Alkitab. Iman seperti ini sama sekali asing bagi Kristen Alkitab. Yesus mengharapkan anak-anak tebusannya untuk menjadi anggota aktif tubuh Kristus yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26 dan Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Hidup dalam ketundukan yang penuh sukacita kepada para pemimpin yang berkualifikasi yang ditugaskan untuk menjaga jiwamu. Yang dikatakan juga di Ibrani pasal 13 ayat 17. Seorang Kristen tanpa gereja bagaikan domba yang kesepian di padang gurun. Terpapar bahaya yang tak terhitung jumlahnya, saudara-saudara.
Alasan kedua orang Kristen memilih untuk meninggalkan ibadah bersama dengan adalah karena mereka memiliki pengalaman negatif di gereja. Coba, apakah ini juga ada di saudara-saudara, di dalam pikiran dan hati, yang pengalaman negatif di gerejanya saudara-saudara? Banyak orang percaya mengalami trauma akibat kepemimpinan yang kasar, hubungan dan amal yang buruk, serta ajaran-ajaran palsu di gereja. Bagi sebagian orang, kenangan itu menyakitkan. Luka-luka itu nyata, saudara-saudara. Namun, tidak semua gereja harus dihakimkan berdasarkan pengalaman negatif di beberapa gereja. Kristus Kristus memahami penderitaan yang disebabkan oleh para pemimpin yang buruk dan gereja-gereja yang tidak setia. Dia juga paling tahu apa yang paling dibutuhkan para pengikutnya yang telah ditebus dengan darah, ibadah bersama yang dibangunkan di atas sarana kasih karunia dalam konteks gereja yang sehat. Surat kepada jemaat Ibrani ditulis kepada orang Kristen abad pertama yang hidup di bawah ancaman penganiayaan yang tak henti-hentinya, saudara-saudara. Identifikasi dengan Kristus dan gerejanya sangatlah berharga. Seperti sisa umat Israel pada zaman dahulu dan jutaan orang percaya di seluruh dunia saat ini. Gereja yang baru lahir menanggung pergumulan yang berat dengan penderitaan, terkadang secara terbuka dihina dan ditindas saudara-saudara. Meskipun demikian, mereka tidak boleh meninggalkan gereja untuk hidup dalam isolasi rohani. Sebaliknya, terlepas dan dari keadaan apapun dan bahkan karena keadaan tersebut, Allah memerintahkan umatnya untuk berkumpul bersama untuk beribadah seperti yang dilakukan subuh pagi hari ini daripada saudara-saudara di Priok. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita tanpa goyah, saudara-saudara, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, marilah kita saling menasihatkan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Pengakuan yang teguh akan pengharapan Injil, terutama dalam budaya yang semakin memusuh orang-orang beragama Kristen, membutuhkan lebih dari sekadar Yesus dan Alkitabnya. Umat Kristus membutuhkan sarana dan anugerah yang ditetapkan oleh Allah. Mereka juga saling membutuhkan iman akan layu dalam keterasingan. Umat umat Allah membutuhkan khotbah yang sehat, sakramen yang memelihara iman, dan doa yang tulus. Semuanya di hadapan Allah dan jemaatnya yang berkumpul. Allah menghendaki umat Kristen berkumpul untuk beribadah karena Dia mengasihi kita dan tahu apa yang terbaik bagi kita, yang terbaik bagi saudara-saudara. Sesungguhnya inilah yang telah dengan penuh semangat dikomitmenkan oleh orang-orang percaya yang setia sejak Pentakosta. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 24. Berkumpul untuk beribadah. Tidaklah aman bagi orang-orang percaya pada abad pertama. Juga tidak aman di zaman modern kita ini. Tetapi itu penting, saudara-saudara. Itu juga merupakan sukacita terbesar mereka.
Dimensi ibadah bersama juga penting ketika mempertimbangkan mandat ilahi untuk berkumpul dalam ibadah. Secara Alkitab, ibadah bersama yang diatur oleh Alkitab tak lain adalah bayangan dari ibadah surgawi pada hari kekal, ketika sesuatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa untuk akan berkumpul di hadapan takhta dan di hadapan anak domba yang dikatakan Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10. Ya saudara-saudara, dengan kata lain, ketika Allah dan Injilnya dimuliakan melalui firman dan sakramen dalam ibadah bersama zaman ini, orang Kristen menerima dengan iman suatu cicipan awal dari ibadah surgawi zaman yang akan datang. Lebih lanjut, saudara-saudara, pertemuan duniawi dimaksudkan untuk memupuk kerinduan hati akan ibadah kekal. Hari ibadah penuh sukacita yang tak pernah berakhir dan persekutuan yang cemerlang di hadirat Allah secara langsung. Ibadah adalah wilayah Roh Kudus, sarana anugerah yang dikelola oleh para pendeta yang dipanggil dan ditabiskan secara sah, adalah instrumen susah yang dengarkannya Allah membentuk kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu adalah sarana pilihan Allah yang melalui roh, melalui penerapan iman, dijadikan efektif bagi orang-orang pilihan untuk keselamatan. Oleh karena itu, mengabaikan ibadah di gereja pada akhirnya merupakan asumsi akan kebaikan Allah, kan mempertanyakan hikmat ilahinya. Itu adalah tuntunan ilahi dengan tujuan yang kudus. Mungkin Anda dan saudara telah mengembangkan kebiasaan yang tidak Alkitab dengan mengabaikan ibadah jemaat. Mungkin saudara-saudara telah keliru meyakinkan diri sendiri bahwa saudara dapat mengelola kehidupan Kristen sendiri. Mungkin saudara telah memasuki ranah tidak kepedulian rohani, apapun masalahnya. Bukankah sudah waktunya untuk kembali ke jemaat kudus yang Tuhan Allah sendiri perintahkan dan janjikan untuk memberkati dalam kehidupan anak-anak tebusannya? Bukankah sudah waktunya untuk memelihara iman Anda dan saudara kembali di padang rumput hijau yang berpusat pada Kristus, sarana kasih karunia? Bukankah sudah waktunya untuk memperbarukan persekutuan dengan gereja Allah? Orang-orang yang berkumpul, yang berjalan di jalan yang biasa menuju Sion. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang percaya yang terkasih jadikan ibadah bersama sebagai prioritas yang tak tergoyahkan dalam jadwal mingguan kita. Seperti setiap orang Kristen, Anda dan saudara-saudara membutuhkan makanan rohani dari sarana kasih karunia. Seperti setiap siara yang berjalan di jalan sempit dari penderitaan menuju kemuliaan. Anda dan kita semua membutuhkan hubungan yang penuh kasih dan tanggung jawab gereja. Oleh karena itu, semoga kita semua dengan sukacita menggemahkan kata-kata pemazmur dalam Mazmur 122 ayat pertama. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, dan Mazmur pasal 84 ayat 10. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena satu hari di pelantaran Tuhan lebih baik daripada 1.000 hari di tempat lain, saudara-saudara. Ya, saya katakan ini kepada saudara-saudara. Dan saya katakan, amin, amin, amin. Saya kembalikan semuanya kepada host Ibu Lydia. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Heri Sapulete untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga.
Tetap setia Bapak, tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih juga memberkati. Ibu. Mari Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan dan pengurapan yang dibawa oleh Bapak Pendeta Muda Cornelius Sitanala. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-hamba Tuhan, keluarga besar, persekutuan dokumen anugerah, kita sudah diberkati oleh kekuatan firman. Oleh sebab itu kita masuk di dalam etika pelayanan kita, dalam perjamuan yang kudus, yang asah. Kita siapkan beberapa ayat firman, kita siapkan hati, tubuh, dan jiwa roh kita untuk masuk menikmati roti yang adalah tanda atau lambang tubuh Kristus, anggur cawan yang adalah lambang atau tanda darah Kristus, dan minyak urapan yang adalah tanda kekuatan Roh Kudus. Untuk itu, kita siapkan apa yang Tuhan ingatkan pada pagi ini untuk masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna. Allah yang punya bumi, langit, dan umat manusia. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah perantara umat manusia, 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus adalah bintang fajar, morning star, Wahyu 22 ayat 16. Yesus adalah Tuhan yang hidup, Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Yesus adalah Tuhan penebus, ayat 19 ayat yang ke-25. Yesus adalah kepala gereja atau jemaat, Efesus 1 ayat 22. Dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, Yesus telah menuntun, menjaga, memelihara kami sampai detik pagi yang indah ini kami boleh ada di dalam peribadatan ini. Karena Yesus adalah kepala gereja, kepala rumah peribadatan, kepala di atas kepala yang punya kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasuran, dan keagungan. Dan Yesus adalah suatu jalan kebenaran dan hidup. Dengan kuasa Roh Kudus yang telah mempersatukan kami pada pagi yang indah ini, sehingga kami sudah diberkati dengan kuat kuasa firman. Roh Kudus bersama dengan kami. Apapun setiap salah dosa kami, ampuni kami. Dan semua perlengkapan, persiapan, perjamuan asal yang kudus, kami minta kekuatan firman untuk menguduskan kesemuanya ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lukas berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, cara hidup jemaat yang pertama, bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Perjamuan suci adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada manusia orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang adalah tanda kehancuran tubuh Kristus, dan cawan anggur yang adalah tercurahnya darah Tuhan Yesus Kristus bagi penebusan dan keampunan dosa umat manusia. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsara Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama manusia, sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus
akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari, bahkan sampai selama-lamanya. 1 Korintus 11 ayat 27 dan sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit pun yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukum tidak menimpa kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekuatan roh yang kekal, Ibrani 9 ayat 14. Kekuatan roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Kekuatan roh kasih karunia, Ibrani 10 ayat 29. Inilah tubuh Kristus yang menandakan, bukan karena kekuatan daging, tapi kekuatan roh yang turun dari surga untuk melingkupi, menjaga, memelihara kita bersama. Oleh sebab itu, percayalah Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatan yang baik yang tergantung di kayu salib. Tubuh Kristus terpecah-pecah untuk melanggung segala pelanggaran dosa umat manusia. Dan kuasa tubuh Kristus sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dan berubah dan berubah. Kekuatan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, ambillah, marilah, makanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan tubuh Kristus menjadi satu dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saat ini adalah cawan air anggur adalah tanda tubuh, tanda darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Darah Kristus merupakan pusat dari konsep penebusan dalam perjanjian baru. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Efesus 2:13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Oleh sebab itu, marilah angkatlah cawan air anggur yang adalah tanda darah Kristus. Angkatlah melewati kepala kita. Dengarlah kekuatan kuasa Roh Kudus dalam firman Allah ini, bahwa demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, sampai Maranatha, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai pada kali yang kedua. Oleh sebab itu, kekuatan darah anak domba Allah ini sanggup untuk menanggung, memulihkan, membersihkan, bahkan menyucikan dosa saudara dan dosa kita semua bersama. Dan kami diberkati dengan kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Oleh sebab itu, percayalah Roh Kudus bersama-sama dengan kita semua. Marilah, minumlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan firman yang sudah dikhotbahkan, kekuatan firman tubuh Kristus dan darah Kristus perjamuan,
sudah menyertai, menguatkan, menyegarkan kita, supaya selalu kita eksis dan kuat masuk dalam esensi firman yang luar biasa. Terima kasih dengan iman. Ambillah minyak urapan ini, angkat dengan senang hati, dengarlah kekuatan firman yang disampaikan kepada saudara dan saya. Di dalam kisah pada Rasul 10 ayat 38, Yesus diurapi di Nazaret dan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus berjalan keliling untuk menyampaikan kabar baik di lorong-lorong, di gang-gang, untuk memberitakan keselamatan, dan banyak orang dipulih, disembuhkan, setan-setan ditengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibrani 1 ayat 9. Bahkan Yesus membaca firman di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan Yesus berkata, firman Allah berkata dalam 1 Korintus, 1 Yohanes 2 ayat 27a dan b. Apabila pengurapan itu ada di dalam kamu, tidak perlu belajar dari orang lain, tapi belajarlah dari yang mempunyai pengurapan, yaitu Yesus Kristus yang perkasa, yang ajaib, untuk melaksanakan Markus 6 ayat 12 dan 13, Yakobus 5 ayat 14. Dengan iman, ambillah minyak urapan dengan kekuatan Roh Kudus, taruh lagi kepala kita. Pengurapan ini turun dari kepala sampai ke telapak kaki, tubuh jiwa roh kita diurapi untuk melaksanakan perintah dan titah amanat agung dalam kehidupan kita. Dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Matius 28 ayat 19-20, bahkan Markus 16 ayat 15 dan 16. Terima kasih ya Roh Kudus, kuasailah kami, pimpin dan bimbing bawa kami ya Roh Kudus atas pengurapan ini untuk melaksanakan amanat yang Tuhan berikan. Ambillah minyak urapan, oleskan di bibir mulut kita, supaya bibir mulut kita ini dicerca, diurapi untuk berbicara tentang firman, berbicara tentang pujian dan penyembahan, berbicara tentang hal-hal keselamatan. Ambillah minyak urapan, oleskan di tangan kiri kanan kita, supaya tangan-tangan ini kita boleh melaksanakan tugas perintah kita Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam Markus 47 ayat yang kedua. Terima kasih Roh Kudus bersama dengan kami. Dengan iman ambillah minyak ini, oleskan di dada kiri kanan seluruh poster tubuh perutmu, supaya apabila akar benih sakit penyakit yang mengganggu kita, sakit tulang, sakit saraf, sakit mata, sakit minum, encok, gula darah, jantung, paru-paru, hati, empedu, ginjal, paru-paru, reproduksi, disembuhkan oleh bilu-bilunya. Karena kekuatan pengurapan itu turun dari amanah Yesus Kristus yang impartasikan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang baik bersama dengan kami terus. Kami mengurapi kaki kami. Haleluya, kiri kanan kaki kami. Supaya kaki-kaki ini kami boleh melaksanakan perintah dan titah suruhan amanat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita melangkah ke utara, selatan, timur, dan barat, dimanapun kita berada, untuk melayani jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu dididik, diajar, diserahkan kepada Tuhan, masuk dalam baptisan, masuk dalam pranikah, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang Tuhan tunggu dan tunggu dalam kehidupan pelayanan kita. Terima kasih Roh Kudus yang baik, yang manis, yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk perjamuan asa yang kudus dan pengurapan yang Bapak sudah bawa. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Apa yang menjadi tujuan Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Raja di atas segala raja. Glory bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Amin.
Amin, amin, amin. Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa-doa kita, doa syukur kita yang sama dibawa oleh Nana Intan, dan doa syafaat dibawa oleh Ibu Dokter Megarita, dan doa penutup dan doa berkat dibawa oleh Bapak Evangelis Elisa Polete. Untuk yang membawa doa, kami persilakan waktu dan tempat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan badan yang sehat dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, itu semua karena kasih karunia-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami sudah berdeklarasi, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu semua menjadi kekuatan kami, menjadi sukacita kami untuk menjalani kehidupan di hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau memandangnya, tetapi kami tetap memandang Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih, mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, untuk nafas kehidupan, untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Pada saat ini kami bersatu sepakat berdoa memohon kepadamu ya Bapa. Engkau berkata 2-3 orang bersekutu di dalam namamu, maka Engkau akan mendengar apapun yang kami doakan. Pada saat ini Tuhan, kami lebih daripada 2-3 orang Tuhan berdoa bersehati sepakat untuk bangsa Indonesia, Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa yang lain ya Bapak. Berdoa untuk 38 provinsi daripada Indonesia ini. Kami sampaikan shalom, damai sejahtera Allah. Digaungkan bertalu-talu dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Setiap pulau-pulau ya Bapak. Kami sampaikan shalom di kota-kota terbesar sampai yang terpencil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom Allah ini terus digaungkan bertalu-talu. Menyampaikan shalom damai sejahtera Allah. Berdamai dengan darah Yesus yang tertumpah 2000 tahun lalu pada hari yang ketiga bangkit naga surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus ditancapkan pedang firman Tuhan, ada tiang awan, tiang api, ada tabut perjanjian Allah di setiap kota-kota di seluruh uh, Indonesia Tuhan Yesus Kristus di 38 provinsi. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus juga bangsa Amerika dan Belanda. Ada tabut perjanjian Tuhan ditancapkan. Dan kami mau Tuhan ada Tuhan Yesus Kristus pakidian Tuhan, kolam pembasuhan, dan semuanya Tuhan ada di bangsa Indonesia ini. Kami minta perlindungan, penyertaan, cover dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan di setiap kota-kota ya Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta jajarannya Tuhan, para menterinya, juga pimpinan tertinggi hingga terendah wakil menterinya Tuhan Yesus Kristus, para dirjennya ya Tuhan, sekjennya ya Bapak, semua sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk program-program yang daripadamu saja ya Tuhan, yang terjadi di bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus, berikan hati seorang hamba, hati yang benar-benar melayani, hati yang cinta akan rakyat Indonesia ya Bapa. Kami berdoa sepakat mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi nepotisme, tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi Tuhan
persekongkolan, tidak ada lagi kekerasan di bangsa kami Indonesia, terutama Tuhan di bagian kepolisian, KPK, kehakiman ya Tuhan Yesus Kristus, juga di departemen-departemen Tuhan yang ada di jajaran di tempat-tempat di bangsa kami ini Tuhan. Semuanya sudah bersihkan, dituntaskan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami deklarasikan tidak ada lagi SARA Tuhan, tidak ada lagi Tuhan Yesus Kristus terorisme, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi uh, pagar-pagar laut yang mengambil hasil daripada bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan semua bangsa-bangsa asing yang mau mengambil hasil-hasil bumi daripada bangsa Indonesia. Kami patahkan, hancurkan, batalkan demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan, dihancurkan kesepakatan-kesepakatan yang akan merugikan bangsa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berdiri Tuhan, berdiri Tuhan, berperang menggantikan Tuhan kami Tuhan. Engkau Tuhan melindungi, mengcover Tuhan. Bapak boleh bertekuk lutut, setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, juga untuk gereja Tuhan di desa kota hamba Tuhan penginjil, mereka yang dipakai Tuhan, mereka yang mempunyai hati seorang hamba, yang mempunyai waktu, Engkau melihat setiap pengorbanan mereka, melihat air mata mereka, Engkau tampung dalam kirbat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat Tuhan kebutuhan-kebutuhannya ya Bapa. Berikan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tambahkan karunia-karunia kepadanya mereka ya Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa sedetik pun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkannya ya Bapa. Karena Engkau memegang tangan kanan mereka hamba-hambamu ya Bapa. Dan semua kami di sini Tuhan yang berdoa mempunyai hati seorang hamba yang untuk gereja, desa, dan kota. Demi nama kami berdoa buat janda, duda, miskin, anak yatim, piatu, lansia, dan orang-orang yang terabaikan. Mereka yang penjara dalam tahanan. Engkau Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Engkau penyembuh bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang melindungi, menjagai. Engkaulah suami bagi seorang janda dan istri bagi seorang janda Tuhan. Engkaulah orang tua buat anak yatim piatu. Engkau penyembuh mereka yang di rumah sakit. Engkau berbicara kepada mereka yang di tahanan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menjamah, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau berikan kekuatan ekstra yang daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan buat mereka yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan, yang seia ya Tuhan, sekata ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sehingga Tuhan jodoh-jodoh mereka adalah jodoh-jodoh terbaik yang daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lempar semua penghalang-penghalang berkat ke 8 penjuru kata angin dengan bola-bola api. Demi nama Tuhan Yesus terbuka jalan berkat, buka jalan berkat Tuhan Yesus kami lempar dengan kuasa darah Yesus, kami siram darah Yesus semua pintu-pintu yang tertutup untuk jodoh-jodoh dan pekerjaan mereka yang mencari pekerjaan. Kami lempar bola-bola api 8 penjuru. Terbuka jalan berkat, dibuka jalan berkat. Kirimkan Tuhan jodoh terbaik dari 8 penjuru mata yang benar-benar daripada-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh melayani bersama, bergandengan tangan Tuhan, dan visi misi-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mencari jodoh, juga yang mencari pekerjaan Tuhan. Berikan Tuhan pekerjaan yang terbaik, perusahaan terbaik, gaji terbaik, posisi terbaik. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan di perusahaan itu, dan setiap orang Tuhan melihat ada terang Tuhan di
di anak-anak-Mu yang bekerja ini Tuhan, dan menjadi kesukaan Tuhan bagi atasan-atasannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu boleh terjadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami deklarasikan mereka mencari dojo dalam waktu dekat akan mendapatkan jodohnya, dan mereka yang mencari pekerjaan secara cepat ada percepatan Tuhan, mereka mendapatkan pekerjaannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di Israel Tuhan, antara Iran, biarlah Tuhan dan Israel, dan peperangan yang terjadi di Israel Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ini memang rencana daripada firman-Mu yang terjadi ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, hati-Mu Tuhan ada di bangsa Israel. Kami tahu Engkau yang berperang menggantikan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, ada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. 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 Saya kembalikan kepada host. Bapa yang bertata di surga, kami hamba-hambamu mengucap syukur atas kehadiranmu dan berkat-Mu pagi hari ini. Dan terima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Persekutuan doa ukumen anugerah. Walaupun PD ukumen anugerah dilindungi oleh kedukaan suami dan bapa dari saudari kekasih kami Ibu Maria serta keluarga, kami merasa turut berduka cita dan mohon kehadiran-Mu dan mohon kekuatan dan ketabahan serta uluran tangan-Mu yang memberikan penghiburan bagi semua yang menitikan air mata atas meninggalnya seorang yang dikasihi. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan penyertaan-Mu dalam ibadah subuh pagi hari ini. Dan kami mohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini dan berikanlah kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Lindungilah kami dari segala bahaya dan maut, dan berikanlah kami damai sejahtera-Mu di hari baru dan minggu baru ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nama-Mu yang kami boleh menyembah. Dan kami akhiri jam ibadah subuh pagi ini dengan doa Bapa kami. Dan kami berdoa semuanya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua yang hadir mau yang tidak hadir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni seorang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi kamu. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera hingga kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Allah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah
bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom. Bapak jangan live dulu ya, jangan keluar dulu. Ya, baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu keluarga besar Persekutuan Doa Oikumene Anugerah. Saya ingin akan umumkan sebentar, diberitahukan bahwa jenazah almarhum Bapak Edi akan dibawa ke Jawa Tengah dan dikubur di kampung halamannya. Sebagai keluarga dalam Tuhan, mari kita dapat, saya mengusulkan kita dapat menyumbang dana sebagai tanda perhatian dan rasa duka cita kita sebagai keluarga besar Persekutuan Doa Oikumene Anugerah. Saya sudah tulis juga di WA group dan Bapak Ibu di sana ada nomor rekening dari hambanya Ibu Windy. Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening Ibu Windy, baru kami kirim kembali ke Ibu Maria atau ditransferkan kembali ke Ibu Maria. Itu saja. Salam kasih dan atas perhatian dari Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus membalas semua kebaikan yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu bagi keluarga yang berduka. Bagi hambanya Bapak Evangelis Ferry, terima kasih Bapak sudah mau transfer, juga Mr. Ronald, thank you buat perhatiannya. Tuhan Yesus berkati Bapak berdua dan kita semua yang berbeban. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Terima kasih, Terima kasih Shalom. juga. Pak Ferry, terima kasih. Tuhan berkati. Mr. Ronald, Tuhan berkati. Semua Terima punya kasih. keluarga Cornelius, terima kasih. selamat Tuhan berkati. dan Lucia, semua juga Tuhan berkati. punya turut Ibu Mega, Tuhan berduka berkati. sama Elizabeth, keluarga Tuhan dari berkati. Ibu Bintang, Maria. Tuhan berkati. Terima kasih dan hormat sampai Terima jumpa kasih lagi. Lydia, Tuhan Bapak berkati. Ferry. Terima kasih Pak Ferry, Terima kasih, selamat. Kak. Semuanya Tuhan Pendeta Ya. Cornelius, Dr. Christine. Ya, shalom semua. Dari Ya.